selamat datang di Kabupaten Garut. Ya. Kalau ini Ustadz saya ini ya dari Tasik, ini dari Tasik. Santai Cipasung ini kan Tasik juga. Cisayong. Sayong Pak. Sayong. Baik, mungkin Ustadz bangga yang mau disampaikan ya. Sementara semangatnya pengantar selamat atur nuhun ka sadayana syukur pada Allah SWT. Kemudian salam Rasul cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya tentu terima kasih saya kepada Pak Wobu yang hari ini bisa menerima kunjungan walaupun mendadak ya. Biasalah kita dadakan kembali ya. Saya juga baru diberitahu beberapa hari lalu tentang kunjungan ini atau kunjungan istilahnya ada kundapilnya, kunjungan daerah pemilihan Komite 1. Saya di Komite 1 membidangi atau bermitra dengan Kementerian Desa, diantaranya dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan kepolisian, dengan TNI, juga dengan hukum dan HAM, bahkan dengan agraria, ya, ATR ya, agraria dan tata ruang, sebahagian tentu dengan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Ombudsman dan lain-lain. Itu karena hanya dibagi 4, mungkin di tingkat kabupaten juga ya, komisinya dibagi berapa di kabupaten? Di 4 juga ya, 4 komisi kan? 4 komisi. Ya, di DPD RI juga dibagi 4 komisi, komite istilahnya kan, komisinya udah diambil DPR. Jadi komite, dan juga disesuaikan dengan jumlah anggota, sekaligus mengenalkan DPD RI ini sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan yang sama persis ya dengan anggota legislatif lain. Hanya memang yang sering dipermasalahkan itu adalah kewenangan mengambil keputusan dalam konteks pembuatan undang-undang. Nah, untuk konstitusi, ini Pak Helmi, konstitusi itu artinya undang-undang dasar. DPD maupun DPR itu sama, sederajat, dengan kewenangan yang juga tidak ada perbedaan. Saat kami satu ruang atau satu sidang yang dikenal dengan sidang bersama DPD DPR, itu terutama dalam pembuatan undang-undang itu semuanya terkait dengan keputusan apapun diambil bersama-sama. Ya, pelantikan presiden, kalau ada impeachment apapun, termasuk amandemen undang-undang dasar, itu DPD terlibat di dalamnya. Hanya pada saat terjadi pembahasan undang-undang di bawah itu, ya seperti undang-undang tentang desa, ini domainnya DPR dari sisi kelembagaan legislatifnya. Walaupun tetap ada domain-domain yang diserahkan ke DPD RI juga ya, seperti masalah otonomi daerah. Waktu kemarin saya ke Garut Selatan, Pak Wabub ya, berapa pekan lalu, 3 pekan lalu ya, atau lebih, 1 bulan lebih lah kalau salah, karena sebelum saya terkapar, bukan terpapar karena kelelahan aja. Jadi terkait otonomi daerah, nah kita sampai pada tingkat pembahasan ya, pembahasan tingkat 2 minus pengambilan keputusan, bahasa sederhananya pengukuhan atau penetapan jadi undang-undang. Ketok palunya kita tidak dilibatkan, tidak punya hak suara di sini. Tetapi seluruh proses pembahasan rancangan undang-undang sama, tidak ada yang berbeda. Yang namanya kunker, uji sahih, studi banding atau studi referensi istilah lain, ya sampai kepada naskah akademik, itu seluruhnya sama. Nah, kecuali nantinya begitu ditetapkan undang-undang, kita juga terlibat lagi dalam pengawasan. Nah, hari ini
saya berkunjung ke sini juga dalam rangka salah satu poin utamanya adalah tentang pengawasan Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2014 dari Undang-Undang Desa itu sendiri, dan kita ingin tentu mendapatkan masukan yang lebih komprehensif nantinya tentang Undang-Undang Desa ini seberapa efektif. Yang jelas kunjungan saya ke daerah-daerah baik di Jawa Barat maupun ke tempat lain ketika membahas tentang Undang-Undang Desa itu cukup baik. Secara umum artinya boleh dinyatakan sebagai undang-undang yang cukup berhasil ya. Apalagi ditambah dengan ada pagu anggarannya yang lumayan ya. Satu desa 1 miliar walaupun hari ini mungkin belum 100% penuh. Ditambah dengan tadi alokasi dana desa dari provinsi maupun dari kabupaten juga cukup menggairahkan kondisi desa-desa kita. Kalau tadi Pak Wahbu menyinggung tentang pemekaran desa, memang itu sangat strategis. Saya termasuk yang mendorong pemekaran desa itu dengan asas keadilan ya, dan ini sebenarnya dijadikan sebagai salah satu prioritas program juga oleh Pak Gubernur ya, Pak Ridwan Kamil kemarin juga waktu kunjungan kami dengan Ketua DPD dan pimpinan DPD ke kantor Gubernur juga seperti itu. Dan saya terus terang saja secara pribadi maupun kepentingan daerah itu, pemekaran desa sebenarnya lebih strategis. Punten kalau pemekaran daerah seperti kabupatennya yang sudah direncanakan itu juga tetap menjadi salah satu prioritas penting buat kita. Hanya kalau mau lihat efektifnya ketika dimekarkan misalkan Garut dengan Garut Selatan. Sekarang Garut berapa itu APBD? APBD-nya 4,5 triliun ya misalkan. Nanti katakanlah yang kalau jadi dimekarkan, katakanlah kalau nanti dikurangi dari sini sekitar 3 ke sana jadi 2 atau 2,5 umpamanya. Ya, kan bisa saja seperti itu. Nah, yang 2 itu katakanlah 2 triliun itu untuk satu daerah baru ya, otonomi baru ya. Terus terang saja kita paham betul sebuah daerah otonomi baru itu tidak bisa optimal dalam pemanfaatan anggaran khususnya untuk pembangunan ya, atau untuk alokasi terkait dengan belanja ya, belanja sektorilnya. Nah, pasti di atas 70% itu adalah tidak akan lepas dari belanja pegawai. Punten lagi nih Pak, di sini berapa persen kira-kira belanja pegawai dari 4,5? Sebenarnya dikira masih berimbang. Berapa nilainya? Ada sampai ke 60%? Enggak sampai 58. 58 ya. Ya. Itu lumayan bagus ya. Bukan lumayan, cukup bagus saya pikir. Karena tidak sedikit yang daerah-daerah itu bisa mencapai 70%. Bahkan ada yang 80%. Sehingga belanja sektorilnya itu hanya 20%, 30%. Nah, kalau bicara tentang desa tadi, kita juga melihat bahwa kalau alokasi ke desa itu kan bisa 80% kan untuk sektor realnya itu kan, hanya 20% maksimal 30% itu untuk belanja pegawai lah, katakan administrasi dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara 2 triliun 70%-nya sektor real, dan itu langsung ke desa, gitu. Berbeda dengan di tingkat daerah otonomi baru DOB itu adanya di tingkat kabupaten atau kota. Nah, saya melihat kalau konteks kemaslahatan daerah, memang desa cukup lebih strategis dalam konteks ini. Ya, gitu ya Pak Haji ya. Nah, berangkat dari itu pula ketika kemarin ada sedikit diskursus ya, semacam wacana tentang
mana yang lebih didahulukan. Dua-duanya penting, saya pikir prioritasnya penting untuk daerah dan sering keberatan kalau daerah. Tapi kalau tadi misalkan 2 triliun di sini tetap, cuma desanya yang 2 triliun itu bisa mengcover tidak kurang dari 2.000 desa. Betul tidak ya? Kalau 2 triliun saya kira. Betul tidak ya? 2 triliun itu bisa mengcover 2.000 desa. Kalau satu desa 1 miliar, berarti kan sekitar 2.000 desa. Harus tak? Iya. Ya. Bayangkan 2.000 desa bisa di-cover dengan dana itu. Nah, sementara tadi di sini baru 400 ya, 421 desa. Artinya bisa berkali-kali lipat itu dana yang 2 triliun untuk membangun satu daerah otonomi baru, tetapi dengan tadi saya katakan 1 triliun saja itu sudah berkali-kali lipat, paling tidak 2 kali lipat atau 2,5 miliar lah. 2,5 miliar setiap desa dari dana itu. Artinya apa? Saya mencoba dalam konteks ini, dalam konteks pembangunan daerah, memang pada akhirnya desa pun dalam perspektif kami di DPD itu selalu menjadi fokus perhatian. Bahkan terakhir Pak Haji, ini juga mungkin satu masukan penting dan sekaligus kami menyerap sejumlah aspirasi, terutama dari kepala DPD ini, terkait dengan revisi undang-undang desa. Hasil keliling kan banyak tuh masukan, ya, termasuk yang belum diatur secara baik itu mengenai penggajian perangkat desa, ya. Kan baru sekdesnya saja yang ada peraturan yang lebih jelas. Yang lain-lain itu belum menjanjikan. Tambah lagi hak mereka bekerja tidak kurang dari, ya katakanlah 8 sampai 10 jam sehari, kalau kadesnya bisa sampai 24 jam, kira-kira begitu kata mereka. Tetapi hak mereka yang terkait dengan kesehatan keluarga segala macam belum ada jaminan. Ya, tapi saya kira nanti kalaupun tidak tembus melalui RUU ini, mungkin nanti bisa dibicarakan di tingkat daerah masing-masing, saya kira ya. Dan mungkin Pak Helmi bisa memberi masukan juga bahwa sekarang seberapa jauh perangkat desa ini juga cukup tertangani ya, terutama dalam konteks kebutuhan dasar mereka ya, mulai dari penggajian sampai kepada hak kesehatan mereka dan keluarganya, dan mungkin juga pendidikan mereka dan anak-anaknya juga, itu sangat penting mendapat perhatian kita. Satu lagi yang juga didorong oleh DPD itu mengenai RUU BUMDes. RUU BUMDes sekalipun ada namanya Undang-Undang Omnibus Law (OBL), sudah ada dan sedikit mengatur tentang masalah perizinan BUMDes, tetapi tidak cukup karena persoalan BUMDes ini juga persoalan yang sangat prospektif ke depan untuk sebuah desa. Nah, dengan RUU ini kami perjuangkan insya Allah, dan harus ada yang mengampunya, apakah nanti di bawah Kementerian Desa atau di Kementerian Keuangan, karena ini menyangkut masalah pengembangan ekonomi daerah nantinya. Sekarang kan ada 3 kementerian kan yang mengurus desa ini, juga mungkin kira-kira pandangan Pak Haji dan teman-teman yang lain, apakah sebaiknya disatu saja satu kementerian atau tetap seperti sekarang lebih enak begitu ya? Atau cukup di satu kementerian aja gitu ya, sudah Kementerian Desa aja gitu. Jadi semua kebijakan itu lewatnya Kementerian Desa, jadi satu pintu aja Kementerian Desa yang turun ke desa-desa itu. Sementara Kementerian Dalam Negeri kan sudah ada, bahkan di otonomi tingkat 2 dia sudah punya kewenangan yang begitu besar. Kalau diistilahkan otonomi tingkat 3 itu adalah desa, walaupun itu masih debatable ya, saya pikir sangat baik ya kalau memang dikoordinir oleh satu kementerian saja, sehingga tidak terjadi
Ya, istilahnya itu kan perebutan kewenangan. Satu contoh lah tentang pendidikan. Di Kementerian Desa ada gagasan bahkan sudah mulai dijalankan dengan Akademi Desa. Mungkin di antara Bapak dan Desa pernah dengar itu, bahkan sudah mulai berjalan. Walaupun polanya mungkin masih pola training ya. Model-model pola training. Sehingga dengan training sekian hari atau sekian minggu selesai, mereka kemudian diberi sertifikat, dan mereka dengan sertifikasi itu tentu punya kompetensi ya yang bisa dimanfaatkan di desa. Nah, saya pernah ikut juga di Dirjen PMD, pemberdayaan masyarakat desa, yang di Pasar Minggu itu dalam diskusi terkait dengan keinginan pihak Kementerian Dalam Negeri melalui PMD itu juga ingin menyelenggarakan sistem pendidikan atau pendidikan di desa. Tapi sampai hari ini sih belum ada konkretnya kayak apa. Tapi diskusi itu menarik karena juga menghadirkan rektor IPDN waktu itu dan lain-lain, bahkan dari UI, termasuk kami dari DPD RI, dan saya memberi masukan ya. Memang proses pendidikan di tingkat desa itu juga sebaiknya jangan hanya fokus pada perangkat desa, itu prioritas, itu bisa ditangani oleh Akademi Desa. Tapi pendidikan secara berkesinambungan di desa, kalau dituntaskan dan diselesaikan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, itu akan sangat luar biasa. Artinya apa? Kita bisa menyelesaikan banyak persoalan pendidikan itu, bahkan bila diperlukan sampai ke tingkat perguruan tingginya juga selesai di desa, sehingga orang datang ke kota pun dia sudah seorang sarjana lah katakan. Belum lagi dia juga bisa mengelola desa itu. Mungkin sementara itu Pak Aji, Pak Wabub, yang bisa saya sampaikan. Tujuan dari kunjungan ini karena kami mendapatkan amanah untuk tadi menyampaikan beberapa evaluasi tentang desa yang bisa disampaikan di tingkat kabupaten. Tentu sebagian kami angkat ke pusat karena itu menyangkut regulasi, dan itu salah satu usulan yang sedang kami godok sekarang adalah RUU revisi ya, undang-undang desa. Nah, kira-kira masukan dari Garut ini yang sangat-sangat strategis, krusial untuk pengembangan desa. Yang jelas kita sepakatlah Pak Haji ya dan Pak yang lainnya bahwa desa harus betul-betul berdaya dan berjaya begitu. Bahkan kejayaan kedaulatan negeri ini basisnya sebenarnya ada di desa-desa. Ya, ketika kawasan lain sudah dari atas, apalagi dengan Omnibus Law juga terjadi segala macam. Sekarang juga kita bisa melihat apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, teriak masyarakat karena banyak keputusan-keputusan tingkat pusat yang kadang-kadang desa tidak tahu persoalan-persoalan itu, diberikan saja lahan itu hutannya. Kemarin juga dengan ini kan Kongres Sunda, pas waktu itu ada Kang Acil hadir di Kongres Sunda. Kami kunjungan dari DPD ini Pak Haji, dia juga teriak terkait dengan pengelolaan Gunung Tangkuban Perahu yang diserahkan ke salah satu PT. Kenapa harus diserahkan kepada salah satu PT? Apakah desa tidak mampu, masyarakat di situ tidak mampu? Kalau mereka dikumpulkan, diberikan edukasi yang baik bagaimana mengelola kawasan itu bersama-sama dengan Kabupaten Bandung Barat misalnya, itu juga kan tidak kalah punya nilai. Garut juga ada yang diserahkan. Di Garut juga. Kepandaian. Termasuk kepandaian ya. Karena itu sebenarnya aset-aset pusat. Betul. Kita itu ya hanya ikut aja rekomendasi. Sama dengan Tangkuban Perahu kan aset. Ya betul. Nah itu kan salah satu suara daerah ke pusat ini juga menjadi hal penting gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga ini masukan baru ya dari Pak Wabub. Kenapa gunung-gunung kayak Papandayan, kemudian Tangkuban Perahu itu diserahkan ke perusahaan-perusahaan? Memang kita tahu
mereka punya duit gitu ya untuk mengelola itu. Tapi kan daerah juga punya BUMD. Bila perlu sampai desa terkait ya, seperti ini kan, Kabupaten Bandung Barat tuh, Saguling. Itu desa apa, Pak Andriawan tuh? Sanjang. Mekar Mukti. Itu kan desa Mekar Mukti kebagian salah satu wilayah Saguling itu sangat strategis dan bisa dikelola oleh dia. Kawasan Saguling itu bekerjasama dengan PLN ya dalam hal ini sebagai pengelola Saguling tersebut misalnya atau PT yang terkait dengan itu, ternyata desa itu bisa diuntungkan. Masyarakat bisa nanam ikan, ternak ikan di situ di Saguling, dan bayangkan sampai tidak kurang dari 80 juta nilainya karena 8 ton kalau nggak salah, 8 ton per hari. Kalau akhir pekan bisa 160 juta sama itu restorannya. Ada restorannya di situ, mungkin Pak Helmi pernah melihat atau pernah berkunjung belum ke situ? Itu apa namanya, Sancang, Napak Sancang, dan itu dikelola oleh Pak Aib yang di DPRD provinsi. Sangat bagus. Itu saya pernah dengar dulu kan saya dokter di sana. Saguling. Yang dari mana? Yang ke arah Cianjur ya. Belok ke kiri mana ada. Nah mungkin juga aset-aset di sini seperti situ Bagendit dan lain-lain itu sangat penting kalau Pak Haji sebagai kepala di bidang pemberdayaan masyarakat desa juga memiliki andil dalam pemanfaatan di situ. Jadi kalaupun ada perusahaan, dia adalah harus punya plasma aja di bawahnya, dan plasma itu ada di desa-desa, jangan kemana-mana. Menarik, kemarin saya nginap di salah satu penginapan di Puncak itu yang kelola, dididik dengan baik, itu semuanya orang situ. Padahal itu hotel yang relatif agak sedikit, penginapan yang sedikit agak mewah, sekelas Villa Cahaya gitu. Tapi yang kelola di situ adalah anak-anak situ tuh, bagus itu. Nah kita kan sangat penting ya, bagaimana desa, kepala desa mempersiapkan tenaga-tenaga di lingkungan desanya yang bisa diberdayakan. Jadi pada saat mereka ditarik ke lembaga lain, katakanlah ke korporasi, mereka sudah cukup skillful, mereka cukup terampil. Di situlah tadi saya katakan pentingnya pendidikan di tingkat desa secara terarah dengan baik, dan itu perlu ada poin khusus nantinya di dalam undang-undang desa yang direvisi. Nah ini mungkin tanggapan Pak Haji dan yang lain juga mau silakan. Sekali lagi itu Pak Helmi, mohon maaf kepada yang lain kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang telah disampaikan yang pertama kaitan dengan pemekaran desa, Pak. Kita sudah menyampaikan surat ke desa-desa, ke kecamatan, terus disampaikan ke desa, dan yang memenuhi syarat untuk pemekaran itu sebanyak 23 ya. 24 desa lah, 24 desa. Kita sedang, karena untuk pemekaran ini sedang diproses Pak, dan diproses, insya Allah kami akan melakukan sosialisasi dan pengecekan itu di bulan April Pak, bulan April, karena memang ada prosesnya. Untuk pemekaran ini harus diverifikasi sesuai dengan persyaratan Permendagri nomor 1/2017 Pak. Terus nanti nanti disampaikan dan harus ditetapkan melalui Perda. Terus yang selanjutnya Pak, kaitan dengan belum sampai ya ke belum Pak. Kita sedang proses, mudah-mudahan di tahun ini kita sudah bisa melakukan verifikasi desa mana yang sudah memenuhi syarat. Kalau yang diusulkan itu dari desa, itu dari kecamatan, dari 41 kecamatan, itu hampir 96 desa Pak. Tapi kami lihat sesuai dengan Permendagri itu yang masuk dari jumlah penduduk, terus dari KK, terus dari syarat-syarat yang lain ada 24 desa. Terus yang 24 Pak. Yang lain nggak belum memenuhi syarat? Belum Pak. Sedikit ya?
dikit lah, 24 desa. Kalau di Garut, di Jawa Barat itu kan ada 27 ya. Kalau 27 kan kita perlu 2000 lagi nih. 27 Jadi kita kabupaten. kalau yang mengusulkan itu hampir 96 desa Pak. Desa. Tapi yang memenuhi syarat sesuai dengan Permendagri itu 24 desa. Ya, di Jawa Barat juga belum sampai 1000 setahu saya. Iya, Yang usulannya. usulannya. Ya, Pak Hadian, ada datanya nggak di Jawa Barat? Nanti kita tunjukkan ke Terus yang lainnya Pak, kaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 kaitan dengan desa. Memang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 2014, ini desa ini ya yang tadinya tidak berkembang sekarang mulai berkembang pembangunannya Pak. Jadi dana desa ini memang harus tetap digelontorkan kepada pemerintah desa Pak. Untuk Kabupaten Garut sekarang ini di tahun 2021 ini sebesar 506 miliar Pak. 506 miliar dana desanya, dan untuk ADD-nya 210 miliar, dan termasuk ADD yang tinggi juga Pak di Kabupaten Garut, hampir 12% ya, 12%. Kaitan dengan perhitungan dari dari APBD-nya Pak. Iya. Terus yang selanjutnya Pak, kaitan dengan untuk potensi desa yang perlu diperkembangkan, ini adalah bagaimana kaitan dengan BUMDes Pak. BUMDes ini ada BUMDes bersama, ada BUMDes bersama di Kabupaten Garut sudah ada 10 Pak, sudah ada 10 BUMDes bersama. Jadi gabungan dari beberapa desa. Terus untuk peningkatan perekonomian juga ada kawasan perdesaan Pak. Sekarang di Garut baru ada 2, di kawasan pedesaan di baru 2 Pak, daerah Malangbong itu kawasan stroberi pertanian, dan kawasan bambu Pak, bambu itu di Selawi. Dan kami sedang menggagas sekarang kawasan kopi Pak, kopi daerah Pasirwangi dan Samarang. Ini Garutnya termasuk sekarang ini penghasil kopi dari Arabica Pak. Yeah. Ya, bukan Robusta, Arabica Pak. Nah, ini sedang digagas. Terus kaitan dengan peraturan yang dilaksanakan di pemerintah desa, memang sekarang ini ada dari 3 kementerian Pak. Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dan regulasinya sekarang ini hampir 1 bulan sudah dirubah lagi Pak, sudah dirubah lagi. Kaitan dengan contohnya surat edaran ya, surat edaran, terus ini sering tumpang tindih nggak tuh gimana sih? Memang ada juga Pak, tapi ada yang saling menguatkan, terutama di masa pandemi COVID ini Pak. Iya. Ya, kita secara teknis diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan keuangan, alokasi diatur oleh Kementerian Keuangan. Pengelolaan keuangannya, contohnya administrasinya diatur oleh Kementerian Desa Pak. Ya, memang kalau ada gagasan nanti direvisi Undang-Undang Nomor 6 itu bisa disatukan Pak. Mana yang lebih ini? Contohnya Pak, untuk Pilkades, kami sekarang 2021 akan melaksanakan Pilkades serentak sebanyak 217 desa Pak. Ya. 217 desa di 40 kecamatan, kecuali Kecamatan Cibalo, Kawabu kemarin sudah selesai semuanya. Dan ini Kecamatan yang berapa tadi? 42 Pak. 42. Dan ini yang mengaturnya kan adalah secara teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Sehingga dalam Pilkades ini kemarin contoh dari setiap TPS ini tidak boleh lebih hak pilihnya 500. Suratnya 10 Desember Pak. 10 Desember 2020. Sedangkan kami sudah melakukan revisi Perda itu selesai di bulan November Pak. Sehingga ya perlu kami penyesuaian. Sehingga dengan adanya Pilkades serentak semasa pandemi ini, di Garut ini akan dilaksanakan Pilkades dengan di 217 panitia pemilihan kepala desa dan 2.228 TPS. TPS. Ini mungkin yang
pertama Pak, yang pertama di Kabupaten Garut ini dilaksanakan di 2.228 TPS. Biasanya pilkades kan Pak cukup di desa saja. Nah sekarang karena dengan harus adanya hak pilihnya kurang dari 500, kami melaksanakan di 228 TPS. Dan kami draft perdanya sudah selesai Pak. Sudah revisinya sudah selesai dan sekarang sedang draft akhir untuk penyusunan perbu. Mudah-mudahan di Februari bisa selesai. Rata-rata satu desa 10 TPS ya? Ya Pak, tergantung banyaknya hak pilih Pak. Tergantung banyaknya hak pilih. Kalau hak pilihnya contohnya yang paling banyak itu di Desa Talaga Sari, hampir 11.000 ya. 21 TPS Pak. Nah itu kan harus jadi desa lain tuh. Ya itu sudah mengusulkan untuk pemekaran. Contohnya Desa Rancabango Pak 20 TPS. Yang paling sedikit mungkin Purwajaya Pak 3 TPS. 3 TPS. Purwajaya berapa Bu? Ya. 3 TPS ya. Penduduknya berapa? 3 TPS Purwajaya Bodai Pak. Penduduknya berapa? Penduduknya lebih dari 3.000 Pak, tapi hak pilihnya 1.200. Purwajaya itu sangat terpencil. Purwajaya itu di Selatan Bodai Pak. Ini kampungnya ini. Dulunya pemekarannya desa Pangurmasan. Terisolir dibukakan. Namanya aja Ustaz Pangurmasan, jadi nggak lupas kan? Terus untuk ini Pak, untuk kaitan asuransi, Kabupaten Garut sudah mengasuransikan kaitan dengan kepala desa dan perangkat desa dan keluarganya ini melalui dana BPJS Pak. Dana BPJS ini dibayar oleh pemerintah Kabupaten Garut oleh APBD sebesar 4,75 miliar Pak. Semuanya Pak, 4,75 miliar. Semua perangkat. Iya Pak, semua perangkat. Istrinya gimana? Sama Pak masuk Keluarganya kan masuk. Ya keluarga. Itu sudah kewajiban untuk dari kabupaten sudah Pak. Dan untuk yang perlu mungkin Pak direvisi, yang perlu ini bagaimana untuk mengembangkan perekonomian desa Pak. Di ekonomi desa, BUMDes, dan kita juga punya yang namanya kalau dulu ada program PNPM Mandiri. Sekarang UPK-nya masih berjalan Pak. Ya Pak, UPK-nya masih berjalan. Di beberapa kabupaten masih berjalan. Di Kabupaten Garut ini aset Pak. DAPM ini atau UPK tadinya sekarang asetnya 156 miliar Pak Wagub. Di berapa kecamatan? Dari 33 kecamatan yang mendapatkan program PNPM 2009 sampai 2014. Sekarang yang masih sehat UPK-nya atau DAPM sekitar 29 kecamatan. Ya, itu aset Pak, mudah-mudahan nanti. Jadi rata-rata surplus per tahun itu per UPK paling kecil 500 juta. Keuntungan dari simpan pinjam kelompok perempuan. Ya kelompok perempuan. Ya, itu salah satu aset Pak. Sasarannya ke kelompok perempuan. Salah satu aset dan nanti bisa dikerjasamakan dengan BUMDes Pak, dengan BUMDes. Terus yang selanjutnya Pak, kami juga untuk peningkatan perekonomian desa sedang mendorong desa wisata, kebetulan langsung dikomandani oleh Pak Wabu Pak. Contohnya kami ke daerah selatan, contohnya kawasan desa wisata di daerah Cihurip. Ini pengembangan kedepannya bisa menjadi satu kawasan wisata air terjun, wisata alam jeram, mungkin wisata untuk danau lah, dan untuk naik motor. Cihurip Pak, Cihurip. Sana ada. Dan mungkin di daerah selatan masih banyak Pak. Sekarang di Kabupaten Garut ada 43 desa wisata dan sekarang terus berkembang Pak. Itu kaitan dengan desa peningkatan perekonomian. Dan untuk ini yang betul Pak, kaitan dengan Kabupaten Garut ini hampir 82% ini kawasan hutan, kawasan cadangan. Ini memang banyak kawasan-kawasan ini masih dikuasai oleh Perhutani, BKSDA. Dan contohnya tadi Pepandayan Pak. Pepandayan ini sama dengan Tangkuban Perahu di
yang mengelolanya dari dari swasta Pak. Iya. Nah, sehingga tumbuh di sebelum kawasan Papanan ini tumbuh desa-desa wisata. Tapi ya mungkin nanti bisa di dalam revisi undang-undang desa ini bisa desa itu melakukan satu kolaborasi atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan yang penguasaan aset di lapangan Pak. Ya memang permasalahan di lapangan Pak kaitan dengan desa ini ya kami sedang melakukan penataan aset desa tentang peta desa Pak. Karena memang di lapangan selalu timbul permasalahan. Contohnya BPN itu memakai peta BPN. Kalau ada permasalahan dengan tanah kehutanan, perhutani memakai peta perhutani. Nah ini kadang-kadang tidak klop Pak. Terjadi permasalahan di lapangan. Iya. Nah, itu salah satunya ya memang perlu adanya diberikan kesempatan lah desa ini bagaimana bisa berkolaborasi memaparkan tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan negara supaya mereka juga bisa dilakukan pengembangan ekonominya Pak. Memang di desa sudah ada kaitan dengan bagaimana melakukan RTLH Pak, kawasan hutan bersama penggarapannya dengan masyarakat. Tapi ini potensi-potensi wisata yang ada ini masuk di daerah hutan Pak. Itu sangat ketat Pak perjanjiannya Pak. Dari kehutanan dari BKSDA. Mungkin itu Pak dari kami dan kami sangat mengharapkan di revisi undang-undang desa ini bagaimana bisa pertama meningkatkan SDM desanya Pak, perangkat desanya, yang kedua dari sistem perekonomian desa, terus kaitan dengan bantuan ini mungkin bisa dilihat lagi secara profesional. Salah satunya di Kabupaten Garut Pak, untuk Pilkades dukungan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sangat besar sekali Pak. Untuk Pilkades ini kami menerapkan sistem plat Pak. Jadi dari 217 desa ini masing-masing desa diberikan bantuan 40 juta dan selebihnya dari hak pilih Pak. Hak pilihnya contohnya 5.000 kali 4.000, satu hak pilih 4.000. Itu menerima 60 juta. Tapi ternyata dari masa COVID ini setelah dihitung Pak Wagub memang kami belum cukup ya. Sehingga kami kemarin ke Bapak bagaimana karena ini situasi darurat, mudah-mudahan ada solusinya Pak. Jadi kami di Pilkades serentak ini Pak Bupati menginginkan 8 Juni Pak. 8 Juni mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kalau Pilkades kemarin Pak menghitungnya per hak pilih kali 7.000 Pak. 7.000. Sekarang kalau dirata-ratakan hampir 12.500 Pak per hak pilihnya dengan sistem plat dan proporsional. Jadi meningkatnya hampir 5.500. Ini perhatian dari Pak Wakil dengan Pak Bupati ini bagaimana untuk bisa pelaksanaan demokrasi di desa itu bisa berjalan. Dan kami mungkin khususnya di DPRD karena ini kami akan melaksanakan Pilkades ini ya jelas dengan resiko COVID ya kami tetap bisa melaksanakannya dengan baik. Itu Pak. Jadi bulan apa? Jadi Juni Pak, 8 Juni Pak. 8 Juni. Ya. Sedikit ini tambahan Pak, mohon izin Pak Wakil kaitan dengan masalah pemekaran desa Pak. Jadi memang tadi tapi Rena Pak, Rena Sudrajat Pak. Rena Ya siap. Mohon izin mungkin kaitan dengan pemekaran desa Pak. Walaupun mungkin di Undang-Undang Nomor 6 ataupun di Permendagri Nomor 1 itu sudah jelas kaitan dengan masalah persyaratan untuk pemekaran. Tetapi kami juga beberapa waktu yang lalu juga kita melaksanakan studi banding ke Magelang dan situ Purworejo. Nah kami bahkan menemukan di Purworejo itu dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit Pak. Ya, ada yang sampai hak pilihnya cuma 600 orang gitu Pak. Bahkan bisa dihitung mungkin perbandingannya satu desa itu untuk satu dusun di Kabupaten Garut. Mohon izin mungkin Pak sekaitan dengan masalah pemekaran desa karena ini sudah dibatasi minimal untuk Jawa itu kan 6.000 jiwa dan 1.200 kakak.
Nah, apakah dimungkinkan tidak Pak ini menjadikan pertimbangan ataupun ada kearifan lokal yang mungkin tadi kan ada perbedaan kita dengan Jawa Timur itu sampai 2000 ya Pak ya. Iya. Nah, sehingga kenapa di Jawa Timur ini kok bisa gitu, jumlah penduduknya yang sangat sedikit bisa menjadi satu desa gitu. Nah, apakah kita juga di Jawa Barat kira-kira bisa tidak Pak ada kearifan lokal sehingga mungkin dari usulan yang sekitar 90 desa itu ya bisa terrealisasi semua. Itu mungkin Pak. Iya. 2 RW dan 4 RW Pak. Jadi ini luar biasa sangat disparitas dengan yang ada di Jawa Barat. Nah terus berkaitan dengan regulasi Permendagri 1 2017 Pak, berkaitan dengan penataan di mana dihilangkannya komponen luas sehingga merugikan desa yang ada di Garut khususnya luasnya. Ada yang luas seperti Lindamani, terus di Cimalong, Sagara, karena dihilangkan komponen luas berpatokan di Permendagri itu jumlah penduduk dan kakak, sementara di desa itu tidak terpenuhi Pak, jadi masih kurang. Mudah karena kakak, kiraan kakaknya di bawah dari 1.200, mudah karena jumlah penduduk apalagi masih kurang dari 6.000 atau 12.000 karena desa pemekaran itu harus minimal 6.000. Jadi desa yang mau dimekarkan maksimal itu 12.000 jumlah penduduknya. Kalau kakaknya 1.200 berarti jumlah desa induknya harus 2.400 kakak. Nah ini dari 80 pengusulan dari Kabupaten Garut hanya 24 yang memenuhi jumlah kakak dan penduduk sesuai dengan Permendagri. Nah mohon kalau memang nanti ada revisi dimungkinkan dimunculkan ada aspek geografisnya mungkin di regulasi Permendagri ini sebagai bahan perubahan nanti ke depan. Yang aspek jangkauan dan sebagainya. Terus Pak untuk regulasi undang-undang desa, kalaulah memang dimungkinkan, ini sebetulnya ada angin segar Pak, di mana berlaku Permendagri 73 2020 terkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa, di mana kecamatan ada 4 komponen yaitu inspektorat, camat, BPD dan masyarakat bisa mengawasi tentang pengelolaan keuangan desa. Nah ini mungkin ada tambahan Pak berkaitan dengan pengawasan fungsi camat ini, keterkaitan dengan anggaran Pak. Kalaulah memang dimungkinkan dari pusat atau provinsi ikut serta memberikan suntikan anggaran ke kecamatan supaya operasional di kecamatan dan juga segala rupa yang berhubungan dengan seluruh kegiatan pemerintahan di desa bisa lebih optimal lagi Pak. Jadi supaya ada rasa camat Pak. Mungkin itu Pak berkaitan dengan regulasi yang dari undang-undang desa. Terus untuk yang Permendes Pak, tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, karena terkadang antara Permendagri dengan Permendes itu ada kekurang sinkronan. Nah ini Tumpang Tindih dimohonkan Pak dengan sangat bahwa Permendes itu dimungkinkan untuk lebih fleksibel Pak. Seperti contoh isi dari Permendes terakhir, Permendes 13 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa di 2021 itu hanya memunculkan stunting saja. Sementara di beberapa daerah khususnya Kabupaten Garut ada beberapa penekanan berkaitan dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Bahkan DPMD masuk kepada tim dari percepatan penanganan hal tersebut. Nah, mungkin apabila regulasi Permendes lebih fleksibel lagi, di mana bisa juga ikut menyentuh gitu ke arah sana. Jadi Permendes ini yang mengatur prioritas penggunaan tidak memunculkan hal tersebut. Jadi kita pun agak ada kesulitan dalam ikut menyuplai dari dana desa untuk pengurangan angka kematian ibu dan bayi. Jadi kalau memang lebih fleksibel menangani kesehatan di desa, baik itu kesehatan dasar dan sebagainya, sehingga AKI AKB pun tercover ke dalam penggunaan prioritas penggunaan dana desa, sehingga di desa itu bisa lebih menyentuh lagi Pak dalam penggunaan dana desa. Mungkin bisa Pak. Alokasinya selama dana itu dibuka dan sangat memungkinkan, itu menurut Kementerian dari Keuangan tempoh hari asal dibicarakan dengan BPD ya, dan diputuskan melalui peraturan BPD atau Perdes bisa, sangat bisa. Artinya PT itu sudah ada
tinggal nanti mungkin dibuatkan ya insya Allah dengan regulasinya tadi. Jadi dalam penanganan apapun dana-dana, terutama dana yang dari pusat APBN itu juga ada sisi fleksibilitas yang cukup baik, dan itu perkembangan yang sangat bagus ya. Tahun ini terutama kita dorong terus ya, agar dana-dana desa itu terutama yang dari APBN atau itu punya fleksibilitas yang tinggi gitu ya, supaya dalam tanda petik lah, karena kan ada tadi keinginan apakah mungkin desa dibuat otonomi daerah tingkat 3 misalnya, itu juga perdebatannya agak sedikit panjang ya, tapi kita sih nggak perlu yang seperti itu. Yang penting yang disampaikan oleh Pak tadi, bagaimana fleksibilitas pengaturan keuangannya juga memiliki nilai otonominya yang cukup terbuka dan cukup baik. Ya memang yang sering membuat kita kaku itu kan klausul-klausul yang kadang-kadang terlalu kaku. Kalau di situ nggak ada stunting, sebenarnya kan bisa dapat kinerja yang lain. Jadi kalau nggak ada stunting di situ, dia nggak dapat dananya, atau datang dananya di situ tapi nggak ada stunting di situ, ya kan bisa digunakan untuk penanganan kesehatan tadi. Setuju sekali. Insya Allah mudah-mudahan coba dia. Hanya Pak Aceh harus lebih cerdas nanti untuk menyusun masukan-masukan yang luar biasa ini. Insya Allah. Begitu Pak Bob. Iya. Dan sampaikan. Sama Anda. Izin dengan Pak. Saya jawabin Pak. Kebetulan di DPRD Kepala Bidang Lembaga Pemasyarakatan Desa. Jadi kalau tadi Pak Kadis, Pak Kabir, sama Pak Sekdis kaitan dengan berbicara dengan pengurusan pemerintahan, saya kira karena pemerintah desa itu tidak bisa berdiri sendiri, itu ditopang oleh lembaga pemasyarakatan desa yang tertuang di dalam undang-undang juga pasal 95 dan PP 43 di PP 47 pasal 150, serta sekarang yang paling baru adalah Permendagri 18 tahun 2018 kaitan dengan lembaga pemasyarakatan desa. Cuman yang saya ingin kuatkan kepada Bapak nanti kaitan dengan revisi tentang undang-undang PP dan Permendagri, saya juga harus perlu ada kejelasan di dalam Permendagri 18 tentang lembaga pemasyarakatan desa. Karena yang di sini diatur di dalam Permendagri 18 ini belum ada secara teknis yang mengatur kaitan dengan kapasitas dan fungsi lembaga pemasyarakatan desa, Pak. Yang di dalamnya ada RT RW, LPM, PKK, Posyandu, MUI, Karang Taruna, atau di dalam pasal 6 itu huruf G, lembaga pemasyarakatan desa yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa. Di dalam Permendagri ini hanya mengatur kaitan dengan tata cara pembentukan, sedangkan secara teknis di dalam Permendagri 18 ini hanya tertuang bahwa lembaga pemasyarakatan desa ini membantu kaitan dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Cuman kami sedikit kelabakan juga di kabupaten karena Permendagri ini seolah sedikit kurang menyentuh kepada kelurahan. Sedang lembaga pemasyarakatan desa itu bukan hanya di desa, tapi ada yang kelurahan. Kalau desa 21 Pak. Tadi ya. Kalau desa punya kaitan dengan dana desa, terus kapasitas fungsinya bisa dikuatkan oleh Permendagri 114 Pak, tentang kapasitas fungsi lembaga pemasyarakatan desa memberikan kontribusi terhadap perencanaan pembangunan desa. Tapi kalau di sisi kelurahan, walaupun kelurahan ini sekarang sedikit berimbang dengan pemerintah desa karena punya dana tambahan Pak dari pusat. Nah, tapi di sisi lain keterlibatan lembaga pemasyarakatan yang ada di kelurahan itu seolah tidak punya kapasitas fungsi secara kekuatan hukum ikut ambil bagian dalam melaksanakan program kegiatan. Makanya saya kira Bapak alhamdulillah hadir di sini, mungkin masukan dari pemerintah Kabupaten Garut kaitan dengan penguatan Permendagri 18 Pak. Karena sasarannya ini seolah berpikirnya hanya lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan kelurahan sedikit terkesampingkan. Padahal kapasitas fungsi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan di kelurahan itu sama Pak kedudukannya, memberikan mungkin membantu program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kelurahan atau desa. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi
kaitan dengan urusan pemerintahan, Pak. Kalau kegunaan dana desa itu sifatnya hanya untuk pemberdayaan, terus untuk pembangunan infrastruktur pedesaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Saya kira sekarang hampir rampung, Pak, di desa seluruh Indonesia kaitan dengan terbitnya undang-undang dan diberikan alokasi anggaran dari APBN melalui dana desa kaitan dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah desa. Tapi perlu digarisbawahi, Pak. Desa ini saya kira tidak elok, Pak, kalau jalannya bagus, terus TPP-nya bagus, sarana prasarana penunjang pemberdayaan bagus, tapi sarana pemerintahan yang tempatnya berkumpul masyarakat ini tidak representatif. Saya kira karena keterbatasan kepala desa atau pemerintah desa dalam hal membangun kantor pemerintah ini tidak boleh untuk dialokasikan dari dana desa. Jadi Kabupaten Garut hanya berapa persen kantor desanya yang representatif. Karena kantor desa itu perlu ada kantornya lembaga kemasyarakatan desa. Ada perlu kantornya lembaga melalui LPM-nya, Pak, melalui kantor PKK-nya atau kantor MUI desanya atau kantor sekretariat Karang Tarunanya. Nah, makanya saya pikir untuk tahun-tahun berikutnya, karena berarti dana desa itu sudah dikucurkan selama 7 tahun, Pak. Tidak mungkin sarana-sarana infrastruktur yang lain ini tidak beres. Nah, cuman perlu garis bawahi bahwa Bapak bisa memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa kaitan dengan alokasi peruntukan dana desa tahun berikutnya minimal ada keluasaan bagi pemerintah desa, ada slot untuk membangun sarana gedung pemerintah desa, Pak. Yeah. Jadi sarananya bagus, Pak. Kalau aulanya bagus-bagus di Kabupaten Garut, gor olahraganya juga bagus-bagus. Tapi kalau Bapak lihat ke lapangan, kantor desanya sangat tidak representatif. Mau merencanakan, berpikir sehat seperti apa kepala desa dan perangkat desa kalau penunjang sarana kantornya juga tidak nyaman untuk melaksanakan tugas seperti biasanya, Pak. Mungkin itu sementara, Pak, dari kami. Sekian. Selama ini pembangunan kantor desa dari mana? Dari IP, dari IP, Pak, dari Banprop. Itu juga anggarannya terbatas. Kadang ada juga dari pemerintah daerah melalui bantuan keuangan, Pak. Berjalan. Kalau desa misalkan dikasih aja, dikasih hutan. Dulu kan desa itu dikasih apa namanya? Tanah apa namanya? Di desa ada Bekok ya, Pangangonan gitu. Pangangonan, Carik desa. Kalau misalkan desa dikasih ya hutan yang dikelola tadi terkait dengan wisata misalnya. Seperti tadi desa Ciguring ya. Iya, itu kan kerjasama dengan perhutani. Iya. Yang perhutani itu besar. Keuntungannya itu berapa besar lebih daripada 50% ya. Iya, 60-40. Rata-rata 60-40. Sampai ada yang 70-30, Pak. Curug Borok 70-30. Itu yang 30 itu bagian desanya kecil. yang di Cilawu, Pak. Kalau 70-30. Pak Haji Punten, kalau ada data-data gitu Ya. terkait dengan perhutani mana kawasannya, saya punya data lengkap. Ya mungkin saya bisa ngobrol dengan salah satu dirjen yang ada di Kementerian Kehutanan nanti. Ini kalau dapatnya segini, kasihan konsepnya. Nah, karena ini kan kewenangannya langsung pusat, masalah seperti ini, gitu ya? Iya. Bisa niatkan aja ya. Iya, termasuk itu, Pak, terkait dengan kami Telaga Bodas. Telaga Bodas ya, Telaga Bodas 60-40. Dan kan pengolahannya lahan parkir sama warungan dikasihkan ke desa. Kaitan dengan masuk ke sana, kategori masuk ke dalamnya adalah oleh PPS juga. Dan desa tidak bisa membangun secara luas Pak di sana, jadi dibatasi oleh mereka. Iya. Telaga Bodas. Nah ini penting ya interaksi seperti ini terutama dengan yang di lapangan itu datanya seperti apa, foto segala macam, coba lah kita diskusikan nanti. Ada beberapa titik yang bisa diadvokasi di tingkat pusat. Karena ya tadi itu, Pak, jangan sampai kehutanan ini tiba-tiba korporasi masuk dia tangani langsung. Ada yang kondusif dengan masyarakatnya, ada yang dia arogan gitu. Karena dia sudah kuasai atas nama PT ini, yang lain nggak boleh sama sekali. Termasuk BKSDA yang menguasai Iya, itu harus diingatkan, nggak boleh seperti itu. Karena
di setiap kebijakan yang ada pun ya masyarakat di daerah kita harus bukan hanya dihormati gitu, tapi harus dilibatkan. Gitu. Kalau kolaborasi mau perang, mau perang saya meresmikan dengan Pak Deddy Mizwar waktu itu ya. Akhirnya tertahan di rumah makan itu, rumah makan yang Karangkawi itu. Kenapa? Perang itu antara desa terus pengelola ya, Ya. pengelola pihak ketiga kan, Ya. ketiga BKSDA kemudian desa. Belum selesai gitu, masalah dengan desanya baginya belum selesai, udah mau diresmikan. Desa mana? Desa Urik. Sukamenak, sekarang Sukamenak. Sukahuri, Sukahuri. kemudian Wanaraja, sekarang Pangantikan. Dua Jadi kecamatan. dua desa Pak, Kecamatan, dua desa, dua kecamatan. dua kecamatan. Tapi dulunya satu kecamatan, Pak. Desa Kecamatan Wanaraja. Kalau dulu wah itu Pak, masalah air Rahabodas tuh antara Tasik dengan Garut, antara desa Sundakerta sama desa Sukahurip. Sundakertanya kecamatan Sukaning Tasik, Sukahuripnya kecamatan Pangantikan. 2014 Pak, 2012. 2012. Bisa selesai alhamdulillah. Apa air? memang tadi dari revisi undang-undang desa terkait dengan tadi pendidikan dan kesehatan dan pendidikan saja. Kalau misalkan pendidikan yang informal, non formal, pendidikan non formal itu paket A, paket B, paket C. Iya, PKB berbasis desa kan, paket C. Nah kita kan sudah mulai dengan desa, sudah mulai kerjasama. Tapi memang karena tidak ada undang-undang desa, hanya beberapa desa aja yang jalan. Jadi kalau misalnya ada undang-undang itu adalah desa mempunyai kewajiban untuk menuntaskan pendidikan ya, paket A, B, C itu bakal buat. Apalagi di situ misalkan ada dananya dari situ, ada instruksi. iya. Sebenarnya dengan SD lah, tapi SD nggak apa-apa, SD berarti bagian kabupaten tetap bagian dari. Nah, yang memerlukan partisipasi desa itu yang langsung itu adalah yang non-formal pakai habis. Iya. Itu di beberapa daerah kita sudah jalan, tapi juga tidak jalan. Yang kedua tadi yang kesehatan. Kesehatan itu di penuntasan angka kematian itu yang banyak. Itu kan sampai teknis bagaimana memberikan bendera merah, kuning, hijau gitu ya, merah bagi yang beresiko tinggi dan sebagainya. Nah ini kan kalau dijangkau dari kabupaten itu jauh, tapi kalau itu merupakan kewajiban desa ya misalkan ya, desa terus serta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama adalah menurunkan angka kematian bayi dan itu akan sangat dasar. Kita sudah jalan di beberapa daerah, tapi sebenarnya tidak jalan karena desanya tidak ada yang peduli, ada yang tidak. Ini di pendidikan, kesehatan, ekonomi tentu tadi masalah lahan ya, masalah lahan juga ini mudah-mudahan desa diberikan diberikan bagian atau kewenangan langsung, diberi bagian misalkan di hutan yang memang di desa itu desa punya kewenangan untuk mengelola sekian hektar misalkan. Iya. Jadi bukan perorangan, sekarang kan perorangan kan, kehutanan sosial atau kelompok atau perorangan. Betul. Desa itu kan lembaga, dia harusnya lebih nanti lebih tanggung jawab, apalagi misalkan nanti mau pemberdayaan BUMDes, udah BUMDes di situ aja misalkan di hutan itu. Nah tadi sebenarnya untuk peta 12 juta hektar itu memang yang dihimbau kita adalah interaksi kita dan proaktivitas kita. Tadi misalkan kalau dia tahu di desa itu ada kawasan hutan, dia sangat mungkin untuk bisa mengelola bersama-sama. Itu monggo silahkan diajukan, sangat bisa diajukannya ke pusat nanti. Jadi kalau lewat di sini bisa oke, di kawasan ini oke, setuju, apalagi ada kan itu kadang-kadang nggak melalui pemerintahan daerah juga jalan kan itu masuk kebijakannya bisa langsung ke sana. Tapi akan jauh lebih strategis kalau itu juga mendapatkan rekomendasi dari pemerintahan daerah. Misalkan desa ini ada kawasan ini, kami mohon diberikan
untuk mengelola. Ada berapa tim di situ misalkan. Kelompoknya tadi kan seperti Pak Mau bilang ada 100, ada 100 katakanlah 100 petani hutan yang akan mengelola itu, hutan pinus atau hutan akan dikelola seperti apa. Nah itu memang saya juga dengan kawan-kawan di ITB P2D ada namanya P2D itu pusat pemberdayaan desa di ITB, itu resmi di bawah ITB. Kita ada semacam konsultan untuk semacam pembuatan RT RW di tingkat desa. Sekarang ini Pak Haji, boleh saya tanya, ada berapa desa yang sudah punya RT RW? Belum ada kan? Mungkin Pak Helmi nanti saya sambungkan dengan kawan-kawan di ITB. Ada satu desa yang kemarin sudah diajukan itu dapat semacam PEKMAS, pengabdian masyarakat dari ITB melalui P2D itu untuk dikaji potensi ya, desa tersebut dan pas adanya di Tasikmalaya, sebuah desa di sana. Bagus ada tata ruangnya. Iya. Kita kan baru sampai RDTR kecamatan, berapa kecamatan kita bahas? Hanya berapa? Udah ada 20-an ya? Ya, 20 sekarang. 20 desa. 20 Bukan kecamatan. Oh, 20 kecamatan. Oh, baru tingkat kecamatan. Ya, jadi kan kalau di tata ruang itu kan di kabupaten. Nah kalau di kecamatan itu RDTR. Saya nggak tahu kalau di desa itu apa namanya. Iya. Itu apakah master plan desa namanya atau apa? Atau RT desa. Ya kira-kira seperti itu. Di desain desa juga perlu perubahan. Nah tadi Pak Haji, kalau bisa menginventarisir potensi-potensi tadi, apakah yang penting fokusnya lebih ke reforma agraria melalui relokasi lahan untuk rakyat yang ex-HGU tadi, atau ya kaitan dengan kehutanan sosial juga bisa dicoba langsung. Ya masih ada 4 tahun pemerintahan yang ada. Tapi mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Jadi Pak Hilmi, saya sering itu terkait dengan Omnibus Law kemarin. Katanya mau mengatasi sekitar berapa? 31 juta pengangguran kan, yang membutuhkan lapangan kerja. Saya bilang dengan proses ini saja, jangankan yang dengan 12 juta hektar, 9 juta saja di bawah Kementerian Agraria itu sudah bisa diatasi. Karena kalau 1 hektar dibagi 1000 meter rata-rata, nih ada satu individu, saya misalkan dapat 1000 meter, petani dapat 1000 meter, itu kan lumayan. Dia bisa bangun rumah, dia bisa bangun kawasan pertanian untuk kebutuhan di tingkat pribadi dan keluarganya. Itu berarti bisa menyelesaikan 9 juta itu bisa menyelesaikan 90 juta jiwa. Jadi 31 juta jiwa itu lewat. Masih surplus 60 juta. Terus kalikan lagi dengan yang 12 juta. Dan ditambah 120 juta, tambah 4 juta. Jadi totalnya 25 juta hektar. Jadi kawasan yang sedang diproyeksikan untuk sampai 5 tahun ke depan itu totalnya bisa 25 juta hektar. 13 jutanya itu untuk reforma agraria, relokasi itu kepada masyarakat sampai dibagi sertifikatnya tadi. Sementara yang 12 juta itu adalah kawasan hutan sosial. Jadi kalau 25 juta dibagi 10.000 rata-rata, itu bisa mencapai 250 juta jiwa bisa teratasi dengan lahan ini. Artinya kalau saya punya, ya katakanlah di desa mana punya tanah 1000 meter yang bisa saya kelola, tanam apa di situ kan, ternak apa, dan 1000 meter kan lumayan. Ya, saya kira itu strategis sekali. Programnya bagus. Cuma tadi saya katakan, kalau tidak diawasi oleh kita, terutama birokrat dan di daerah, ini akan jatuh di luarnya. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.